Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisa Putri Ramadhani, absen 8. Saya Muhammad Ilham Kurniawan, nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Alawi Gagarin dari absen 24 dan dari kelas 1E Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Tita Hibatul Haki, nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi literatur kami mengenai PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. PT Kimia Farma Pusat beralamatkan di Jalan Veteran nomor 9, Jakarta Pusat. Perusahaan ini berfokus pada produksi obat-obatan, bahan baku farmasi, dan layanan kesehatan seperti apotik, kemudian laboratorium klinik, dan klinik kesehatan, di mana struktur kepemilikan saham dari PT Kimia Farma sendiri 90% dimiliki oleh PT Bio Farma yang merupakan entitas dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan 10% sisanya dimiliki oleh publik. Saya akan menjelaskan job deskripsi karyawan. Manajemen atas terdiri dari satu direktur utama. Direktur utama memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain: A. Pemimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan sesuai tugas pokok untuk mencapai tujuan perusahaan, dan B. Memimpin pelaksanaan pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan. Direktur supply chain. Yang kedua, struktur organisasi PT Kimia Farma memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain. Tanggung jawabnya salah satunya adalah menetapkan pengelolaan lalu lintas transaksi yang terjadi di perusahaan berupa permintaan penawaran yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga, direktur pengembangan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain. Salah satunya adalah menetapkan, berorganisir, mengordinasi, dan mendelegasikan semua tugas dan wewenang pada tugas bagian pengembangan. Dan yang keempat, direktur keuangan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain. Salah satunya adalah melaporkan semua kegiatan dan hasilnya serta memberikan sarana kepada direktur utama. Dan yang kelima, direktur umum memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain: A. Menetapkan sistem kompensasi dan remunerasi. Yang kedua, menetapkan sistem rekrutmen karyawan. Dan ada lagi manajemen menengah. 1. General Manager Divisi Supply Chain memiliki tugas, wewenang. Salah satunya adalah mengelola lalu lintas transaksi yang terjadi di perusahaan berupa permintaan penawaran maupun komplain dari pelanggan yang ada di perusahaan. Terus yang kedua, General Manager Divisi Pengembangan Bisnis memiliki tugas, wewenang. Salah satunya mengorganisir, mengkoordinasi, dan mendelegasikan semua tugas dan wewenang pada tugas bagian pengembangan bisnis. Dan yang ketiga, Manajer Divisi Sekretaris Perusahaan memiliki tugas, wewenang mengordinasikan pengurusan izin usaha perusahaan. Yang kedua, mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda direksi. Yang keempat, General Manager Divisi Satuan Pengawasan Intern memiliki tugas, wewenang: A. Mengkoordinasikan aktivitas pemeriksaan terhadap jalannya sistem pengendalian intern perusahaan dengan tetap memperhatikan pada prinsip good corporate governance serta merumuskan program kerja internal audit. B. Melakukan pengkajian terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Berikut ini adalah serangkaian dari proses seleksi karyawan PT Kimia Farma. 1. Lowongan pekerjaan. Web rekrutmen Kimia Farma menjanjikan daftar lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh perusahaan. Informasi yang diberikan meliputi posisi pekerjaan, kualitas yang dibutuhkan, tanggung jawab pekerjaan, lokasi penempatan, dan batas waktu pengiriman aplikasi. Yang kedua, proses pendaftaran. Calon pelamar dapat mendaftar melalui web rekrutmen dengan mengisi formulir pendaftaran online. Formulir ini biasanya mencakup informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, serta unggahan seperti berkas seperti CV.
surat pelamaran, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, seleksi. Setelah pendaftaran ditutup, tim rekrutmen Kimia Farma akan melakukan proses seleksi berdasarkan kualitas dan kecocokan. Kecocokan pelamar dengan persyaratan yang ditentukan. Tahapan seleksi mungkin meliputi penilaian berkas aplikasi, wawancara, tes pengetahuan, dan tes keterampilan terkait pekerjaan yang dilamar. Dan terakhir pengumuman hasil. Setelah tahapan seleksi selesai, pelamar akan diberitahu mengenai hasilnya melalui kontak yang dijelaskan dalam formulir pendaftaran. Pelamar yang lolos seleksi diundang untuk mengikuti tahapan selanjutnya seperti wawancara lanjutan atau tes tambahan. Nah, Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kompensasi dari PT Kimia Farma. Yang pertama adalah upah atau gaji. Di PT Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, perusahaan ini menerapkan sistem penggajian yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat mempertimbangkan standar industri serta keadaan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Pemberian gaji di PT Kimia Farma ini dilakukan secara bulanan dengan melalui transfer bank di rekening pegawai masing-masing. Lalu pegawai akan menerima slip gaji yang berisi tentang detail gaji pokok, tunjangan dan potongan gaji, serta total gaji yang diberikan oleh perusahaan yang kemudian akan menjadikan slip gaji tersebut bukti bahwa pegawai tersebut telah menerima gaji. Lalu yang kedua adalah insentif. Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya. Umumnya insentif ini diberikan dengan harapan supaya pegawai dapat meningkatkan semangat kerja sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Insentif yang diberikan oleh PT Kimia Farma kepada pegawainya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan posisi pegawai tersebut. Lalu yang ketiga adalah benefit. Benefit sendiri merupakan pembayaran berbentuk finansial maupun non-finansial kepada karyawan karena terus melakukan employment atau kepegawaian mereka terhadap perusahaan tempat di mana mereka bekerja. PT Kimia Farma memberikan banyak sekali macam benefit untuk karyawannya yang tentu saja bertujuan untuk memberi apresiasi dan motivasi kepada pegawai mereka. Berikut contoh-contoh benefit yang diberikan PT Kimia Farma kepada pegawainya, yaitu yang pertama adalah supplemental pay benefit. Supplemental pay benefit di PT Kimia Farma merujuk pada tunjangan atau pembayaran tambahan di luar gaji pokok. Ini diberikan oleh perusahaan kepada pegawai untuk berbagai alasan tertentu. Beberapa contoh dari supplemental pay benefit ini yang mungkin diberikan oleh perusahaan Kimia Farma adalah tunjangan hari raya dan tunjangan jabatan. Lalu yang berikutnya adalah insurance benefit. Insurance benefit ini memberikan manfaat kepada pegawainya dengan bagian dari program kesejahteraan. Beberapa jenis insurance benefit yang pada umumnya diberikan oleh PT Kimia Farma kepada pegawainya yaitu seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kejiwaan. Lalu yang ketiga adalah retirement benefits. Retirement benefits ini diberikan oleh PT Kimia Farma kepada pegawainya yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pegawai serta setelah memasuki masa pensiun. Beberapa retirement benefits yang umumnya diberikan oleh PT Kimia Farma ini merupakan jam sostek dan jaminan hari tua dari BPJS Kesehatan. Lalu yang terakhir adalah employee service. Benefit yang diberikan ini pada karyawan untuk memberikan kenyamanan karyawan dalam bekerja, contohnya seperti seragam bantuan konseling dan layanan makan setiap harinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan SDM di PT Kimia Farma. Di nomor satunya adalah pelatihan. Nah, program pelatihan pegawai ini dalam suatu perusahaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Berikut ini adalah beberapa jenis program pelatihan yang umumnya diterapkan di PT Kimia Farma. Yang pertama adalah on the job training. On the job training ini didesain sedemikian rupa sehingga karyawan tidak
menetap di satu posisi, jadi kemampuan dan keterampilannya tidak stuck di situ-situ saja. Yang kedua adalah program magang dan internship. PT Kimia Farma sendiri menyediakan program magang atau internship bagi mahasiswa atau fresh graduate yang ingin mendapatkan pengalaman praktis dalam industri farmasi. Program magang ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang operasi perusahaan dan memperkaya pemahaman praktis para peserta yang ingin mengikuti program magang ini. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Di PT Kimia Farma sendiri memiliki dua aspek dalam penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja itu sendiri, KPI atau Core Values perusahaan. Proses penilaian kinerja dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu kesepakatan kinerja, monitoring kinerja, serta penilaian 360 degrees feedback, dan penilaian kinerja dan kalibrasi. Kendala yang terjadi berupa rendahnya tingkat penyelesaian masing-masing karyawan dalam tahapan penilaian kinerja dan kesulitan pemantauan serta rekapitulasi proses penilaian kinerja bagi perusahaan offline system. Solusi untuk mengatasi masalah kendala dalam masalah di atas yaitu reminder secara kontinu kepada pemimpin divisi atau unit dalam penyelesaian tiap tahapan penilaian dan pengembangan sistem untuk mendukung keseluruhan proses penilaian melalui kerjasama bersama divisi IT. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai input, transformasi, dan output dari PT Kimia Farma. Yang pertama adalah input. Di PT Kimia Farma, pada tahap inputnya, bahan baku utama yang digunakan adalah bahan kimia dan tanaman obat yang dipasok dari berbagai sumber. Selain itu, seperti tenaga kerja, mesin-mesin, produksi, teknologi, dan modal juga menjadi bagian penting dari input. Misalnya, bahan kimia seperti paracetamol, amoxicillin, dan bahan aktif lainnya yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan. Selain itu, fasilitas di Kimia Farma yang di bagian produksi yang canggih dan tenaga kerja yang terlatih juga merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan proses produksi di perusahaan PT Kimia Farma. Lalu saya akan menjelaskan tentang transformasi. Di PT Kimia Farma sendiri ada 3 tahap transformasi, yaitu yang pertama adalah ekspansi pasar. Fokus dari program ini meliputi meningkatkan jumlah pelanggan atau memperluas pangsa pasar pada pelanggan menengah ke atas, segmen korporasi business to business, serta penjualan dengan mekanisme cross-selling dan upselling, menambah jumlah dan distribusi outlet, ekspansi pasar melalui merek dagang baru yang berfokus pada segmen menengah ke bawah, dan mengembangkan jaringan kesehatan keluarga, serta melakukan transformasi merek dagang atau rebranding. Lalu yang kedua adalah diferensiasi. Tujuan dari program ini adalah keunggulan operasional, melakukan perbaikan proses bisnis, pusat distribusi, dan praktik farmasi terverifikasi baik, solusi kesehatan lengkap, one-stop healthcare solution berupa apotek, klinik, laboratorium, serta pelayanan kesehatan lainnya. Lalu yang ketiga adalah keunggulan biaya. Tujuan dari program ini berupa restrukturisasi organisasi horizontal, biaya yang efektif dan efisien, serta sentralisasi kegiatan negosiasi pembelian. Lalu yang terakhir adalah output. Output dari PT Kimia Farma adalah produk farmasi yang siap didistribusikan ke pasar. Produk-produk ini meliputi obat-obatan generik, obat resep, produk kesehatan, dan peralatan medis. Setelah produk selesai diproduksi dan dikemas, mereka didistribusikan ke berbagai apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Saya di sini akan menjelaskan tentang 2 poin-poin saja. Yang pertama adalah dari strategi pasokan Kimia Farma, yang kedua adalah manajemen pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi pasokan Kimia Farma. Apa sih strategi pasokan Kimia Farma itu? Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi terintegrasi menggunakan strategi supply chain management atau SCM yang berfokus pada efisiensi, keandalan, dan pelayanan prima. Berikut adalah rencana yang digunakan Kimia Farma. Yang pertama adalah pengelolaan pemasok, yang kedua adalah manajemen produksi, yang ketiga ada distribusi barang, yang keempat ada pengelolaan informasi, yang terakhir atau kelima adalah pelayanan konsumen.
Apa sih keuntungan strategi pasokan ini? Yang pertama adalah efisiensi biaya, yang kedua adalah kecepatan pengiriman, yang ketiga adalah kualitas produk. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting itu adalah segmenting pasar, adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok konsumen yang homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku mereka. Berikut adalah segmenting yang dapat diterapkan oleh Kimia Farma. 1. Segmentasi geografis. Yang kedua segmentasi demografis. Yang ketiga segmentasi psikografis. Yang keempat adalah segmentasi perilaku. Strategi pemasaran yang terkait: 1. Adalah positioning, 2. Promosi, dan 3. Produk baru. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang targeting Kimia Farma. Apa sih targeting Kimia Farma itu? Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling menguntungkan untuk difokuskan dalam strategi pemasaran. Berikut adalah strategi pemasaran yang relevan untuk Kimia Farma. Yang pertama adalah targeting berdasarkan demografi. Yang kedua adalah targeting berdasarkan geografis. Yang ketiga adalah target berdasarkan psikografis. Yang keempat atau terakhir target berdasarkan perilaku. Pendekatan strategis dalam targeting itu ada 3. Yang satu dukungan BPJS Kesehatan, yang kedua produk inovatif, yang ketiga adalah digital marketing. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang positioning Kimia Farma. Positioning Kimia Farma adalah cara perusahaan memposisikan mereka di benak konsumen untuk membedakan diri dari pesaing. Kimia Farma memiliki positioning yang kuat sebagai perusahaan farmasi terpercaya di Indonesia, dengan fokus pada obat generik, layanan kesehatan, dan kosmetik halal. Berikut adalah rincian strategi positioning mereka. Yang pertama adalah obat generik berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua adalah penyedia produk dan layanan kesehatan holistik. Yang ketiga ada inovasi, produk herbal dan kosmetik halal. Yang keempat ada aksesibilitas di seluruh Indonesia. Yang kelima ada keandalan dan kepercayaan masyarakat. Strategi komunikasi untuk mendukung positioning ada 3. 1. Promosi digital. 3. Program edukasi kesehatan. Yang terakhir adalah kerjasama institusi. Topik terakhir dari presentasi kami adalah permodalan PT Kimia Farma. Modal awal PT Kimia Farma pada saat pendiriannya tidak disebutkan secara spesifik dalam banyak dokumen publik. Modal awal perusahaan terdiri atas aset-aset ditambah dengan investasi dari pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama. Saat ini PT Kimia Farma adalah bagian dari holding BUMN Farmasi yang dikelola oleh Bio Farma dengan saham yang sebagian besar masih dimiliki oleh negara. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, modal permodalan PT Kimia Farma terdiri dari komponen modal dasar yaitu sebesar 7,5 triliun rupiah dan modal disetor yang sudah tercatat mencapai 2,56 triliun rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.